Timnas Indonesia kalah telak dipermalukan Australia 0-4, se-Asia kaget, statistik keseluruhan ternyata imbang, cuma ini masalah Timnas Garuda. Timnas Indonesia harus menelan kekalahan telak dari Australia pada pertandingan 16 besar Piala Asia 2023. Tim asuhan Sintayong itu kalah 0-4 dari Socceroos, julukan untuk Timnas Australia, dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Jassim bin Hamad Doha, Qatar, Minggu tanggal 28 Januari tahun 2024. Gol perdana Australia tercipta dari bunuh diri Elkan Bagot di menit ke-12. Gol kedua diciptakan di menit 45 oleh Martin Boyle, lalu Craig Goodwin berhasil menjebol gawang Garuda sekaligus gol ketiga untuk Timnas Australia di menit 89, dan gol keempat dicetak Harry Souttar di menit 90+1 menjelang akhir pertandingan. Merespons hasil tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, tetap mengapresiasi permainan pasukan Garuda. Dito mengatakan Justin Hubner dan kolega tetap tampil apik ketika menyerang dan bertahan. Kami melihat pertandingan hari ini melawan Australia. Hasilnya kalah 4-0, ujar Dito usai acara nonton bareng di kantor Kemenpora Senayan, Jakarta. Tapi tetap saya melihat secara utuh pertandingannya tadi, bagaimana Timnas Indonesia masih bisa bertahan dan ada perlawanan, imbuhnya. Pada pertandingan tersebut, Timnas Indonesia memang sempat menguasai jalannya pertandingan. Sayangnya pada babak kedua, lini serang pasukan Garuda terkesan mengendor dan ada perubahan skema. Menpora Dito pun mengatakan, bahwa transformasi sepak bola Indonesia kini telah semakin berjalan. Terlebih, ini adalah kali pertama Timnas Indonesia bisa menembus babak 16 besar di kancah Piala Asia. Saya apresiasi untuk tim pelatih dan atlet, juga PSSI. Karena saya rasa transformasi sepak bola semakin terlihat secara perlahan menuju arah yang lebih baik, kata Dito. Pemerintah akan terus mendukung transformasi sepak bola dan juga olahraga Indonesia, imbuhnya. Finishing jadi masalah utama Timnas Indonesia. Menilik catatan statistik resmi AFC, Timnas Indonesia sebenarnya tampil terbuka dengan berhasil membuat peluang, nahas, finishing masih menjadi masalah tersendiri bagi anak asuh Sintayong ini. Pasalnya, bola sering sekali tak mengarah tepat ke gawang Australia. Total dari 5 kali tembakan, Timnas Indonesia hanya mampu menargetkan 1 tembakan tepat sasaran. Adapun momen apik pertama Timnas Indonesia hadir melalui kaki Rafael Struijk pada menit ke-6, diawali umpan lambung dari Justin Hubner. Tendangan first time dari Rafael Struijk masih melebar tipis di atas mistar gawang Australia. Sementara untuk Australia, mampu melesatkan 4 tembakan tepat sasaran dan semuanya dapat dikonversikan menjadi gol. Menilik statistik penguasaan bola, baik Australia dan Timnas Indonesia sebenarnya cukup berimbang, dengan Australia unggul 52%. Sedangkan Timnas Indonesia dengan 48%. Hal itu cukup menggambarkan jalannya kedua belah kubu cukup berimbang. Naas, finishing Australia lebih tokcer jika dibandingkan dengan Timnas Indonesia. Sementara dari segi akurasi passing, Timnas Indonesia lebih unggul dengan 81%, berselisih 1 angka dengan Australia dengan 80%. Dikutip dari lapangbola.com, bahkan passing yang dilakukan Australia dan Timnas Indonesia juga berimbang, dengan 350 untuk The Socceroos dan 367 untuk skuad Garuda. Statistik ini juga menunjukkan efektivitas serangan Timnas Indonesia hanya kurang dari segi finishing. Berikut statistik hasil pertandingan Timnas Indonesia versus Australia. Hasil akhir, Indonesia 0 Australia 4. Untuk penguasaan bola, Timnas Garuda ternyata tidak kalah jauh, yakni berada di angka 48% dan Australia 52%. Shoot on target, Indonesia 1 Australia 4. Lalu shoot off target, Indonesia dan Australia masing-masing mendapatkan 5 dan 7 kali. Tendangan sudut, Indonesia mendapatkan lebih banyak yakni 5 kali, dan 1 kali untuk Australia. Kartu kuning, Indonesia 4 dan 2 untuk Australia. Untuk akurasi passing,
Timnas Indonesia ternyata unggul, yaitu di angka 81%, sedang Australia 80%. Pelanggaran, Timnas Indonesia 11, Australia 10 kali. Bagaimana menurut analisa kalian sahabat JBK setelah melihat statistik di atas? Apakah permainan Timnas Garuda sudah cukup baik? Atau kalian kurang puas terhadap permainan mereka? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya.